Ada yang beda dari bahasa tubuh Erling Haaland belakangan ini. Gairah sang predator seolah menguap begitu Manchester City dipastikan menyerahkan mahkota Premier League ke tangan Arsenal. Situasi di Etihad makin terasa dingin setelah muncul kabar bahwa runtuhnya motivasi Haaland dipicu oleh keputusan Pep Guardiola untuk menyudahi eranya, yang kemudian dikonfirmasi dengan persiapan Enzo Maresca mengambil alih kemudi. Melihat ada celah di lengan Manchester, Real Madrid yang baru saja melewati musim tanpa trofi langsung pasang radar. Haaland dinilai sebagai jawaban paling sempurna untuk membalikan kejayaan Los Blancos. Jelas, City tidak akan tinggal diam karena mereka sudah mengikat sang striker dengan kontrak jangka panjang hingga 2034. Namun, Madrid tetaplah Madrid dengan segala daya pikatnya. Menariknya, manuver ini disebut-sebut bakal mengorbankan Vinicius Junior yang siap dilepas, sekaligus menjadi alarm evaluasi bagi Kylian Mbappe yang kontribusinya dianggap belum memenuhi ekspektasi di Spanyol. Keberhasilan Michael Carrick meloloskan Manchester United ke Liga Champions jelas mengubah cetak biru klub musim depan. Menyadari ketatnya kompetisi Eropa, manajemen langsung bergerak cepat di lantai transfer, terutama untuk mencari suksesor Casemiro di lini tengah. Pilihan jatuh pada Ederson dari Atalanta yang kabarnya sudah mencapai kesepakatan lisan untuk durasi kontrak 5 tahun. Proyek lini tengah Carrick tampaknya bakal makin bertenaga karena United juga selangkah lagi mengamankan Sandro Tonali dari Newcastle. Duet Ederson yang visioner dan Tonali yang Spartan diproyeksikan menjadi dinamo baru yang ideal untuk transisi permainan setan merah. Di tengah aroma segar pemain baru, manajemen juga harus menyelesaikan teka-teki Marcus Rashford. Barcelona yang sempat menikmati jasanya kini ragu mempermanenkan sang pemain karena kendala finansial. United pun kini dihadapkan pada pilihan krusial, memangkas harga demi menyeimbangkan neraca keuangan atau justru menariknya pulang ke dalam rencana besar Carrick. Selhurst Park kemarin malam menjadi saksi takdir yang manis bagi Arsenal. Di laga penutup kontrak Crystal Palace, The Gunners sukses membungkus kemenangan tipis 2-1. Hasil ini bukan sekedar tambahan 3 poin, melainkan stempel sah bahwa trofi Premier League musim 2025-2026 resmi pulang ke London Utara. Walaupun Mikel Arteta melakukan rotasi skuad, irama permainan mereka tetap dominan dan tenang dikendalikan. Kebutuhan pecah lewat gol Gabriel Jesus di penghujung babak pertama, lalu digandakan oleh Sontekan Noni Madueke di awal paruh kedua. Palace sempat memperkecil jarak lewat Jean-Philippe Mateta di menit-menit akhir, namun pertahanan Arsenal terlalu disiplin untuk digoyah. Kemenangan ini membuat Arsenal kokoh di puncak dengan 85 poin, unggul 7 angka dari Manchester City. Pesta domestik usai, kini fokus mereka langsung beralih memburu kejayaan di final Liga Champions. Perjalanan Manchester United musim ini menjadi plot twist yang puitis. Sempat membuat fans cemas, kehadiran Michael Carrick mengubah segalanya menjadi indah. Kemenangan atas Brighton di laga penutup menjadi manifesto nyata kehebatan taktik yang kini akrab disebut Carrick Ball. Carrick berani menduetkan Kobbie Mainoo dan Mason Mount di lini tengah. Pasukannya bertahan tenang di area mid-block, membiarkan lawan asyik menguasai bola sebelum akhirnya dihukum lewat transisi kilat yang mematikan. Laga ini juga mengukuhkan Bruno Fernandes sebagai raja asis baru Premier League dengan 21 umpan matang. United pun sukses finish di zona Liga Champions dengan 71 poin, melonjak drastis dibanding musim lalu bareng Ruben Amorim yang hanya mendapat 42 poin. Menariknya, MU juga berpeluang mendapat durian runtuh. Robert Lewandowski dikabarkan siap meninggalkan Barcelona secara gratis setelah menolak potong gaji dari Hansi Flick. Biar sudah 37 tahun, doi tetap predator di kotak penalti yang tajam. Kehadirannya jelas sangat dibutuhkan Carrick untuk menambah kedalaman skuad di Liga Champions, sekaligus menjadi mentor ideal bagi striker muda seperti Benjamin Sesko. Angkut gratis sih, fix no debat. Real Madrid bersiap menyusun simfoni baru yang mega. Di garis depan, manajemen Los Blancos mulai membuka pembicaraan untuk memboyong Dusan Vlahovic secara gratis, mengingat kontraknya di Juventus segera habis tanpa kesepakatan baru. Meski dipantau Milan, Barcelona hingga Bayern Munchen, pesona Madrid menjadikannya kandidat terkuat untuk mengamankan tanda tangan striker berusia 26 tahun tersebut. Sementara itu di lini tengah badai transfer berembus dari Manchester City, seiring rencana kepergian Pep Guardiola. Calon suksesornya, Enzo Maresca, dilaporkan ingin memboyong Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai mencapai 100 juta euro. Menariknya, rencana reuni duo Enzo ini justru membuka jalan bagi Real Madrid untuk memulangkan Rodri ke Spanyol, memanfaatkan sisa kontrak sang gelandang jangkar yang menyisakan 1 tahun lagi di Etihad.
Kisah kebangkitan Manchester United musim ini resmi melahirkan pahlawan sejati. Bruno Fernandes dinobatkan sebagai EA Sport Player of the Season setelah memimpin Setan Merah bangkit hingga finish di posisi ketiga demi mengamankan tiket Liga Champions. Sang kapten tampil magis dengan torehan 8 gol dan 20 assist, menyamai rekor legendaris Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, serta melampaui rekor klub milik David Beckham. Saat menerima penghargaan, Bruno dengan rendah hati menyatakan bahwa rekan setimnya bahwa trofi individu ini adalah buah kerja keras bersama, karena tanpa gol dari mereka, ia tidak akan memegang penghargaan tersebut. Pelatih Michael Carrick turut memuji konsistensi dan kepemimpinan luar biasa Bruno yang memberi dampak besar bagi pemain muda. Unggul dalam pemungutan suara atas Erling Haaland dan Declan Rice, Bruno kini bersanding dengan legenda elit United seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney yang pernah merengkuh tata serupa. Manchester United lagi ogah sekedar jadi penonton di bursa transfer. Di bawah kendali Michael Carrick yang akhirnya resmi dipermanenkan, Setan Merah dikabarkan siap bakar duit demi merajut kembali kejayaan di Liga Champions. Kepergian Casemiro jelas menyisakan ruang kosong yang menuntut pasukan energi baru yang lebih dinamis. Langkah pertama Carrick terbilang sangat ambisius. Radar transfer mereka sekarang mengunci dua nama besar, Sandro Tonali dari Newcastle dan Ederson milik Atalanta. Tonali, dirijen asal Italia dengan 50 lebih penampilan musim ini, dipandang punya visi magis yang selaras banget sama filosofi permainan Carrick. Ambisi United makin membara memanfaatkan celah Newcastle yang terancam absen dari Eropa. Meski merayu klub itu buat melepas aset berharganya tentu butuh tebusan yang gak sedikit. Sementara itu Ederson jadi pelengkap simfoni yang ideal. Gelandang Brasil berusia 26 tahun itu lagi berada di puncak performa bersama Atalanta. Walau Atletico Madrid sempat mencapai kesepakatan personal, United siap menikung dengan tawaran fantastis 45 juta euro. Kalau skenario ini buntu, manajemen juga sudah menyiapkan opsi cadangan seperti Carlos Baleba dari Brighton, Adam Wharton hingga Elliot Anderson agar skuad rampung sebelum tur pramusim bergulir. Riuh rendah di Anfield kini berubah jadi ketegangan yang puitis namun getir. Drama lama seolah berulang, mengingatkan kita pada perseteruan klasik antara Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag di Manchester United dulu. Kali ini panggung dingin itu menjadi milik Mohamed Salah dan sang juru taktik Arne Slot. Melalui unggahan di media sosialnya, Salah sempat mencurahkan isi hatinya yang menyiratkan ketidakpuasan mendalam terhadap strategi Slot. Ia menegaskan kalau Liverpool harus segera kembali pada identitas permainan menyerang ala heavy metal yang ditakuti lawan, sebuah prinsip yang menurutnya mutlak bagi siapapun yang berseragam The Reds. Keresahan ini memuncak karena ia mulai sering menghuni bangku cadangan sampai merasa seolah-olah dikorbankan demi skema baru tim. Aksi belak-belakan ini memicu reaksi keras dari legenda klub, Jamie Carragher.